Itu yang namanya incumbent, dua namanya challenger, penantang. Seorang incumbent, seorang juara bertahan, dia harus banyak cover, menang serangan. Sementara seorang penantang, dia harus banyak bergerak. Bahkan dalam tinju sekalipun, dalam adegan tinju profesional ya, apabila jumlah pukulannya sama, yang masuk itu pasti yang menang adalah juara bertahan. Karena yang menyerang harus lebih banyak. Nah, ini kenapa Presiden Prabowo sudah beberapa kali justru menyerang? Apakah, saya menanya agak tajam ini, ini akibat dari kekalahan yang terlalu sering yang dialami oleh Pak Presiden Prabowo, itu menyebabkan mentalitas bukan sebagai pemerintah, sebagai kepala negara, tapi justru menjadi mentalitas atau pola dialog the loser. Ya saya kira otomatis secara psikologis akan terbawa juga gitu. Oh sudah kalah 4 kali gitu ya. Dia ingin menunjukkan ketika menang, dia ingin menunjukkan ketika saya kalah, ketika saya kalah, ketika saya kalah. Jadi alam bawah sadar gitu. Lupa kalau dia sekarang sudah jadi pemenang, mestinya dia mempertahankan diri bukan menyerang. Nah, yang harusnya menyerang justru adalah oposisi. Tapi oposisi di kita kan malu-malu kucing, nggak ada yang melawan Prabowo. Akibatnya posisi ini dimanfaatkan oleh kaum akademisi, pengamat, LSM, juga aktivis serta jurnalis. Karena memang Prabowo ini harus diserang. Karena dia dilingkari oleh kelompok-kelompok ABS, asal Bapak senang gitu. Harusnya kan dikasih tahu juga, misalnya Pak kemarin 10 tambah 6 Bapak ngomong 17, itu keliru Pak, harusnya itu 16. Itu kan nggak ada yang pernah mengingatkan dia. Laba 2 triliun? Ya sama, seperti itu juga. 10 tambah 2, 13, Pak Bapak salah Pak, gitu-gitu. Itu kan menjadi olok-olok. Menurut saya harusnya ada yang mengingatkan pada saat beliau salah gitu loh. Jangan sampai akhirnya publik menertawakan. Nah kita mengingatkan, bukan menertawakan Presiden. Pak Presiden ini salah Pak. Jadi tujuan kita justru bagus. Nah saya khawatir Londo Ireng itu justru berada di lingkaran istana, bukan di luar istana. Karena membiarkan Presiden salah terus gitu loh. Ini kan juga pembantu-pembantunya dalam bidang komunikasi seolah-olah membenarkan, mencari pembenaran. Sudahlah harusnya cukup dengan 1 kalimat atau 2 kalimat. Mohon maaf apabila pernyataan Prabowo panas. Pengamat politik Dr. Slamet Ginting memicu perdebatan setelah menilai Presiden Prabowo Subianto masih menunjukkan pola komunikasi layaknya seorang penantang, bukan petahana. Dalam analisisnya, Slamet Ginting bahkan menyatakan Londo Ireng justru patut dicurigai berada di lingkaran istana, bukan di luar pemerintahan. Pernyataan ini merupakan pandangan narasumber yang memantik diskusi mengenai pola komunikasi politik presiden, kualitas masukan dari para pembantu presiden, serta dampaknya terhadap citra dan legitimasi pemerintahan. Tapi daftar mana pidato-pidato yang gagal dan kontroversi menurut Abang? Ndasmu satu, satu Ndasmu. Apa? Abang bikin 5 lah. Iya pasti Londo Ireng, antek-antek asing, ya kan. Kemudian apa lagi ya? Ndasmu. Iya, Ndasmu udah pasti ya. Ndasmu. Wah, apa yang ketiga? Iya, saya kira gaya-gaya ngenyek-ngenyeknya itu seperti itu kan. Ya menurut saya retorika politiknya harus diubah dari konfrontatif. Kenapa sih tidak kembali ke gaya politik pemersatu dulu yang itu dilakukan pada saat awal-awal masa pemerintahannya? Ini kan saya lihat memang ada pergeseran ya dari komunikasi pemersatu menjadi komunikasi ya konfrontatif. Jadi menurut saya menjelang hari kemerdekaan harusnya komunikasinya adalah komunikasi pemersatu ketimbang komunikasi konfrontatif. Jadi pada fase ini komunikasi yang
inklusif bisa membantu memperkuat legitimasi Presiden Prabowo menjelang 2 tahun pemerintahannya. Begitu. Kalau dari segi teori kan ada dua nih Bang, high contact, low contact. Iya. Apakah Abang ingin melihat Presiden Prabowo jarang berpidato, lebih banyak bertutur, bersikap, senyum? Kita mau lihat yang presiden seperti itu kah? Atau memang dia harus menyampaikan pidato yang tidak redana, tidak pengulangan-pengulangan? Kan itu lagi yang dibicarakan MBG lagi nih. Iya, saya juga akhirnya melihat begini ya. Ketika hari koperasi ya, ini Presiden Prabowo harus mencermati ini ya. Misalnya, mungkin udah jenuh nih menteri-menteri. Saya amati betul Bung Indra dari siaran televisi yang live itu. Setelah selesai, menteri-menterinya itu menjalan begitu aja. Tidak menunggu Presiden Prabowo sampai selesai menyalami. Saya lihat yang menyalami justru adalah menteri-menteri dengan background dari militer. Lebih Menghormati ya? betul. Iya, yang lain kayaknya main pulang-pulang gitu aja. Ini mungkin Presiden Prabowo tidak mengamati. Saya sebagai pengamat politik mengamati. Loh kok menteri ini main jalan begitu aja? Pulang nanti loh. Tunggu presidennya. Ini bukan soal feudalisme, tapi menghormati pemimpin. Tunggu presiden jalan duluan baru dia pulang. Saya lihat enggak. Yang barisan depan itu. Jadi menurut saya mungkin juga para pembantunya udah bosen gitu loh. Dengan pidato ini lagi, itu lagi, diulang lagi. Jangan sampai nanti pidato Presiden Prabowo dianggap sebagai kaset rusak yang diputar-putar ulang gitu loh. Dia harus ada inovasi-inovasi. Kalau bicara tentang ini ya udah tentang, jangan di sini bicara MBG lagi, di tempat lain bicara MBG lagi, di tempat lain bicara MBG lagi. Seolah-olah nggak ada hal lain selain MBG. Sementara di sisi lain, di awal kan sudah diingatkan, Presiden ini banyak loh potensi korupsi di MBG. Di awal loh, kan baru pecah sekitar 1,5 tahun ini aja. Coba kalau waktu itu Presiden mau mendengarkan, ini potensi penyalahgunaan besar loh. Nah, juga sama sekarang, apa iya tepat dalam tanda petik Hambalang Boy yang menjadi kepala BGN? Ya, saya lihat, saya khawatir Prabowo akhirnya memilih pembantu-pembantunya yang cenderung sangat loyal, tapi tidak menguasai bidangnya. Ini Badan Gizi Nasional adalah lembaga non-kementerian yang dananya paling banyak. Oke. Ya. Nah, apa iya Sudaryono ini sudah punya pengalaman ya, pengalaman menangani dana yang sangat banyak. Menurut saya, menteri-menteri atau orang yang punya pengalaman mengelola dana yang sangat banyak taruh di situ, bukan orang yang nggak punya pengalaman. Nah, ini juga saya khawatir ya, karena Sudaryono ini bagian dari Gerindra, nanti dianggap konflik of interest. Kenapa? Karena partai politik yang banyak memiliki SPPG adalah Gerindra. Nanti malah jatuhnya negatif bagi Gerindra gitu kan. Nah, kita ingatkan itu. Seperti itu Bung Ira. Oke. Kalau kita lihat ya, beberapa presiden, mereka kan rata-rata punya penulis pidato yang sama selama bertahun-tahun. Bukan saja selama menjadi presiden, tapi bahkan pribadi. Abang punya info nggak siapa yang menulis pidatonya Pak Presiden Prabowo? Saya nggak tahu sama sekali. Nggak diumumkan. Jangan-jangan pikirannya presiden sendiri begitu ya. Untuk presiden kurang percaya dengan pembantu-pembantunya. Karena menurut saya begini ya. Karena yang ditunjuk belakangan ini para loyalis, bukan yang memiliki kapasitas-kapabilitas, dia akhirnya nggak percaya juga pada loyalis. Lu tahu apalah daripada gua soal ini, kan kira-kira gitu.
lebih baik menurut saya orang yang mahir di bidangnya itu yang ditaruh di posisi-posisi penting ketimbang orang-orang loyalis, begitu Bu. Ya. Oke, makasih Bang. Ya. Jawaban Bang Ginting tadi belum tahu, tapi kita akan cari tahu. Dan yang jelas, pisau tajam kita akan arahkan. Panas. Pengamat politik Dr. Slamet Ginting menilai terjadi pergeseran gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto dari sosok pemersatu menjadi lebih konfrontatif. Menurutnya, pilihan diksi yang memicu kontroversi beresiko mengalihkan perhatian publik dari capaian pemerintah ke polemik retorika. Bahkan dapat menggerus modal kepercayaan politik jika tidak segera direspons dengan komunikasi yang lebih inklusif. Pernyataan ini merupakan analisis narasumber yang memantik perdebatan publik. Apa yang sebetulnya dimaksud oleh Presiden Prabowo dengan gaya dan diksi seperti ini? Ya, ini gaya retorika politik tentu saja akan ada konsekuensi politiknya. Saya melihat dari perspektif komunikasi politik ada pergeseran gaya retorika Prabowo itu dari komunikasi pemersatu kemudian menjadi komunikasi konfrontatif. Ini bisa dilihat ya di awal masa pemerintahan biasanya seorang presiden umumnya menikmati honeymoon, periode honeymoon, di mana model kepercayaan publik itu masih relatif sangat tinggi kepada dia, 80%-an, nah, seperti itu. Nah, pada fase ini maka komunikasi yang inklusif biasanya membantu untuk memperkuat legitimasi pemerintahan yang baru. Maka jika pidato-pidato politik Prabowo sekarang itu lebih sering menggunakan istilah yang dipersepsikan oleh publik sebagai menyerang kelompok tertentu, misalnya hei antek asing, kemudian londo ireng, atau lebih lain kepada pihak yang dianggap mengkritik pemerintah, maka fokus publik dapat bergeser sebenarnya dari substansi kebijakan menuju kontroversi bahasa. Jadi orang akhirnya tidak melihat lagi kebijakannya, tapi kontroversi bahasanya. Nah, dalam komunikasi politik, kondisi ini dikenal sebagai semakin meningkatnya political polarization, yaitu pembelahan antara kelompok pendukung dan pengkritik. Jadi muncul kan sekarang kelompok yang mendukung, enggak maksudnya Presiden Prabowo gini, kelompok pengkritik juga punya pandangan, enggak, itu bahasanya itu tidak enak bagi sebagian orang, begitu begini. Dari sisi pendukung dulu nih. Iya. Tidak hanya satu orang yang bicara menjelaskan apa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo. Ya. Ada banyak nama saja. Iya. Selain Hasan Nasbi, ada Vivi, ada Yahya, ada Luis Pigai, ada juga yang lain. Ketika ditanya, apakah penjelasan mereka itu makin membuat posisi presiden ini terjaga atau justru memunculkan reaksi yang sebaliknya negatif? Apa yang melihat? Jadi yang ditunggu publik sebenarnya bukan pernyataan-pernyataan dari kubunya Prabowo yang dianggap sebagai justifikasi pembenaran. Justru yang ditunggu oleh publik adalah pernyataan dari Prabowo setelah ada reaksi dari masyarakat. Jadi nggak dianggap itu. Inilah yang saya bilang risikonya mengikis modal. Jadi modal politik. Prabowo seperti mantap makan tabungan sendiri gitu ya. Kepercayaan publik itu kan merupakan salah satu bentuk modal politik yang sangat penting. Tadinya dari yang mulai kuat, ini kan mulai menggerogoti ya. Jadi modal politik ini dapat meningkat ketika pemerintah dinilai bisa menyelesaikan beberapa persoalan, bukan kemudian
pidato-pidatonya malah memunculkan sentimen negatif. Maka publik juga melihat apabila ini terus berkurang, muncul persepsi bahwa pemerintah kurang menerima kritik. Jadi mestinya ya diterima aja. Kalau ada pernyataan presiden yang salah, keliru, kami mohon maaf. Begitu, bukan justifikasi misalnya. Jadi istilah makan tabungan sendiri yang tadinya tinggi misalnya sekarang sudah berkurang 30% tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo. Ini belum 2 tahun loh. Belum 2 tahun sudah 30. Nah, posisinya 50-50 sekarang. Kira-kira margin errornya hampir sama. Maka ini dapat dipahami sebagai metafora dari kontroversi pernyataan-pernyataan presiden juga. Metafora dari kontroversi komunikasi politik yang berpotensi mengurangi sebagian modal kepercayaan tersebut. Termasuk karena ini juga dilakukan oleh pembantu-pembantunya yang tidak memahami psikologi massa gitu ya, malah kemudian dibenturkan. Jadi cara-cara defensif itu justru menurut saya semakin mantap itu. Panas! Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pengamat politik Dr. Slamet Ginting melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah pidato yang dinilainya memicu kontroversi. Ia juga mempertanyakan dominasi loyalitas dibanding kapasitas dalam lingkaran pemerintahan, seraya mengingatkan bahwa komunikasi politik dan kualitas pembantu presiden dapat memengaruhi kepercayaan publik. Pernyataan ini merupakan analisis narasumber yang memantik perdebatan luas di ruang publik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.